Assalamualaikum pemirsa sekalian, masih dalam suasana lebaran. Mudah-mudahan lebaran kita ceria walaupun di rumah aja. Mengikuti anjuran pemerintah yaitu PSBB. Apa itu SBB? Kalian tahu nggak PSBB? Yuk kita cek bersama-sama seberapa kalian tahu tentang PSBB. Kalau kalian tidak tahu, saya akan jelaskan apa itu PSBB. Oke? Mas, PSBB itu apa, Mas? Tahu nggak Mas PSBB? Nggak tahu. Nggak tahu. Tanya, PSBB itu apa, Mas? PSBB apa? Tahu nggak? Pembatasan. Pembatasan apa? Skala besar. Pembatasan. PSBB itu apa? PSBB. Tahu nggak? Apa? Lupa. Lupa. PSBB itu apa? Pembatasan sosial berskala besar. Istilah PSBB belakangan ini sedang ramai diperbincangkan. Beberapa daerah pun sudah menerapkan PSBB ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang kita biasa sebut dengan istilah PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi atau terjangkit coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona agar tidak semakin meluas. Pembatasan sosial berskala besar harus didasarkan pada beberapa pertimbangan yang terkait dengan antara lain, yaitu faktor epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas dukungan dari sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu, kriteria apa saja agar sebuah daerah bisa diterapkan skema PSBB? Kriterianya bisa dijabarkan dengan syarat-syarat di mana terdapat kasus atau jumlah kematian akibat penyakit yang terus meningkat dan ada kaitannya dengan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara yang lain. Nah, lalu bagaimana alur pengajuan dari kepala daerah agar daerahnya tersebut bisa disetujui oleh pemerintah untuk diterapkan PSBB? Biasanya pimpinan suatu daerah akan mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat dan Menteri Kesehatan yang akan menentukan apakah mensetujuinya atau tidak. Lalu, aturan teknis mengenai PSBB ini akan diserahkan ke daerah masing-masing setelah semua pedoman penetapan dan pengajuan pemberlakuan PSBB disahkan. Kemudian, berapa lama sih PSBB diterapkan? PSBB berlaku selama 14 hari. Ketentuannya mengacu kepada Kemenkes nomor 9 tahun 2020. Mengapa 14 hari? Jadi, ditetapkan 14 hari karena merujuk pada masa inkubasi terpanjang dari virus corona selama 2 minggu. Akan tetapi, masa PSBB ini juga bisa diperpanjang jika kasus virus corona di wilayah tersebut masih terus mengalami peningkatan. Kegiatan apa saja yang dibatasi selama PSBB?
Selama PSBB, sekolah dan tempat kerja diliburkan. Maksud istilah libur di sini adalah kegiatan belajar dan mengajar di sekolah ditiadakan untuk sementara waktu. Namun, proses kegiatan tersebut diganti dengan dilaksanakan di rumah masing-masing. Begitu pula yang sedang bekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya di rumah atau work from home. Selain itu, pembatasan juga dilakukan untuk kegiatan keagamaan, di mana selama PSBB masyarakat dihimbau untuk ibadah di rumah saja. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selama penerapan PSBB, beberapa kegiatan masyarakat dibatasi. Tujuannya supaya masyarakat bisa menjaga jarak dan melakukan karantina di rumah. Juga menghindari berkerumun untuk urusan yang bukan mendesak. Jadi, selama PSBB, jangan berkumpul bersama orang banyak ya, karena kegiatan di tempat umum dibatasi pula. Pembatasan moda transportasi. Moda transportasi akan dibatasi, di mana pengelola transportasi diminta untuk mengurangi pelayanan dengan pemberlakuan jarak antar penumpang. Pembatasan kegiatan sosial budaya. Kegiatan sosial dan budaya juga dibatasi untuk sementara selama penerapan PSBB. Kemudian pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Nah, beberapa bidang mendapatkan pembatasan selama PSBB diterapkan. Namun, tentu ada beberapa kegiatan yang diperbolehkan tetap berjalan selama penerapan PSBB. Misalnya adalah bidang keamanan. Karena bidang keamanan sangat penting untuk menjaga kondusivitas. Nah, pada dasarnya ada beberapa sektor yang tetap diperbolehkan beroperasi. Di antaranya adalah sektor kesehatan, pangan, logistik, komunikasi, keuangan, dan perbankan. Selain itu, sektor yang berkaitan dengan kebutuhan air, gas, listrik, dan bahan bakar juga tetap boleh beroperasi. Jadi, selama PSBB berlangsung, kita tidak perlu khawatir karena kebutuhan sehari-hari tetap bisa terpenuhi karena penyediaan tetap beroperasi. Apa saja yang harus dipatuhi selama menjalankan PSBB? Selama PSBB, physical distancing akan diawasi dengan lebih tegas, disiplin, dan efektif. Peliburan sekolah, peliburan tempat kerja, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum seperti beribadah, pesta pernikahan, atau konser, atau kegiatan yang melibatkan banyak orang ramai. Skenario penutupan jalan dan dilarang mudik ke kampung halaman. Dalam menjalankan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah akan melakukan pendekatan persuasif melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, gugus tugas COVID-19, Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, Pemda, dan kementerian lembaga terkait. Adapun pembatasan sosial berskala besar merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Keep safety, keep healthy, stay home, and stay safe your life. Jangan lupa pemirsa, tekan tombol subscribe, like, share, dan serta kita tunggu komen dari pemirsa sekalian agar kita bisa memberikan info-info yang lebih menarik lagi dan lebih up to date. Kami keluarga besar Piro TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.